Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah kepala mereka terputus, mereka tentu saja tidak mati, karena mereka adalah Yimo. Di saat mereka terbunuh, maka jiwa mereka akan keluar dari tubuhnya. Di saat jiwa dari jenderal mayat dan pria berpakaian hitam itu muncul, mereka menjadi kaget dan tidak percaya dengan apa yang terjadi kepada mereka. Pemuda itu, jenderal mayat bahkan merasa takut, ketika melihat pemuda berambut putih itu, bahkan dia berpikir bahwa, pemuda ini setidaknya berada di tahap alam abadi langit, tetapi entah kenapa, mereka tidak dapat merasakan kekuatan dari pemuda itu. Jenderal, sebaiknya kita, belum selesai pria yang berpakaian hitam itu menyelesaikan ucapannya, jiwanya tiba-tiba saja membeku. Jenderal mayat yang melihat hal itu pun sangat ketakutan, karena dia melihat pemuda yang tadinya berada jauh dari tubuhnya, sekarang dia sudah berada di dekat jiwa pria berjubah hitam. Ini, karena sudah ketakutan, jiwa jenderal itu berusaha untuk kabur. Lintian yang telah membekukan jiwa pria berpakaian hitam itu masih diam, dan kemudian dia menghancurkan jiwa yang beku itu dengan pukulannya. Duar, jiwa dari pria berpakaian hitam itu pun langsung hancur berkeping-keping. Setelah itu, Lintian langsung melihat ke arah jiwa jenderal mayat. Kenapa bisa seperti ini? Bukankah raja akan bertindak? Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana? Ucap jenderal itu dengan sedikit mengeluh. Dia sangat menyesal mengambil tugas seperti ini. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia lebih baik memulihkan kekuatannya dengan tenang di dalam ruang persembunyian mereka. Sekarang dia bahkan telah diburu seperti babi yang siap disembelih kapan saja, dan kemudian Lintian bergerak dengan dua sayap biru yang ada di belakangnya. Itu membuat kecepatannya menjadi sangat cepat, dan bahkan tidak ada yang bisa melihat dengan mata telanjang. Lin Gui yang melihat kecepatan Lintian, dia juga merasakan kejutan yang luar biasa. Dia berpikir bahwa, kakaknya Feng Er adalah yang tercepat. Inikah salah satu kekuatan tubuh kakak, tubuh es Phoenix yang dikatakan saudara kedua? Pikir Lin Gui. Lin Long pernah memberitahu dia tentang tubuh es Lintian, bahwa Lintian tidak dapat mengendalikan tubuh es itu. Dari semua elemen yang ada di tubuh Lintian, elemen es lah yang tidak bisa dia kendalikan. Jika dia memakai kekuatan es dengan paksa, maka dia akan kehilangan kesadarannya, dan yang lebih parahnya lagi, di saat dia kehilangan kesadarannya, dia hanya bisa membunuh, dan bahkan, dia sudah tidak peduli lagi apakah itu teman ataupun lawan. Apa yang harus aku lakukan, jika kakak tidak dihentikan? Semua orang yang ada di sini pasti akan mati, ucap Lin Gui. Sial, ucap jenderal mayat, dia pun berusaha untuk kabur dari kejaran Lintian. Akibat dari serangan Lintian barusan, bahkan ruang arai teleportasi juga membeku, dan itu menyebabkan jenderal mayat dengan terpaksa harus mencari cara untuk lari dari Lintian. Lintian yang mengejarnya tiba-tiba berhenti di sana, dan jenderal mayat yang melihat hal itu merasa lega, karena dia berpikir bahwa, Lintian telah menyerah untuk mengejarnya, tapi tiba-tiba saja dari tangan Lintian terbentuk sebuah panah, dan panah tersebut benar-benar terbuat dari es, dan bahkan, tali busurnya berwarna putih seperti butiran salju. Panah itu ditarik oleh Lintian, dan dia pun berkata dengan suara pelan. Panah es pembeku, ucap Lintian. Anak panah itu dilepaskan, dan langsung mengejar jiwa jenderal yang baru saja tenang. Itu karena Lintian sudah tidak mengejarnya. Melihat anak panah yang dilepaskan Lintian, dia menjadi kaget dan langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk kabur lagi. Sial, bagaimana mungkin, ucap jenderal mayat dengan kesal. Ush! Panah itu melesat dengan sangat cepat, dan langsung menusuk dada dari jiwa jenderal itu. Jenderal mayat yang hanya tersisa jiwanya saja, dia tidak pernah menyangka akan hal itu, tetapi dia masih berpikir bahwa, dia hanyalah sebuah jiwa dan mungkin tidak bisa dilukai oleh anak panah ini. Cerot! Tapi saat panah menembus dada si jenderal,
dia mulai membeku sedikit demi sedikit, bahkan seluruh dadanya pun sudah berubah menjadi es. Tidak mungkin, tidak, teriak Jenderal Mayat dengan tidak percaya, dia bahkan tidak pernah menyangka bahwa, dia akan mati di sini oleh sosok monster seperti itu. Jiwa Jenderal Mayat itu langsung membeku di sana, karena dia berada di langit, jiwa atau roh jenderal yang membeku itu jatuh ke tanah dan langsung pecah berkeping-keping. Setelah itu, Lin Tian segera berbalik, dari kejauhan, dia menatap formasi yang besar di luar istana Kekaisaran Laut itu. Lin Gui yang melihat hal itu merasakan hal buruk, karena dia melihat tatapan Lin Tian yang kosong itu, bahkan semua orang kuat yang dapat melihat hal itu, mereka semua menjadi ketakutan. Sial, semuanya, cepat perkuat formasi, dan jangan biarkan kakakku menghancurkannya, teriak Lin Gui. Siap, setelah mendengar perintah dari Lin Gui, semua orang segera menuangkan semua tenaga mereka ke dalam inti formasi tersebut. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Sunny Er. Kalian juga ikut mempertahankan formasi ini sebisanya? Aku akan mencoba menyadarkan kakakku, jawab Lin Gui, setelah beberapa saat berpikir, dan kemudian dia memutuskan untuk menghentikan Lin Tian. Dia yakin ketiga saudaranya pasti bisa merasakan bahwa, kakak pertamanya ini telah berubah, mungkin ada sesuatu yang menyebabkan mereka tidak keluar dari kalung tersebut, dan dia memutuskan untuk segera mencari tahu sendiri, tapi Tuan, ucap Sunny Er dengan agak gugup, karena pemuda di luar itu sangat kuat, bahkan ketiga orang tadi mati di tangannya, dan hampir setengah dari para pemberontak juga mati di tangannya. Kamu tenang saja, aku adalah seorang ahli yang berada di tingkat ke-9 alam abadi bumi, dan pertahananku juga sangat kuat dari ahli alam abadi bumi, bahkan seorang ahli di tahap alam abadi langit pun tidak dapat menghancurkannya dengan mudah, ucap Lin Gui sambil tersenyum. Mendengar perkataan Lin Gui, Sunny Er hanya mengangguk, dan meminta dia untuk berhati-hati. Tapi saat Lin Gui akan keluar dari sana, dia melihat Lin Tian yang telah berada di dekat formasi sambil mengangkat tangannya, dan nampak seperti sedang memanggil sesuatu. Apa yang ingin dilakukan kakak, ucap Lin Gui dengan bingung. Di sebuah tempat yang sangat bersalju, aura yang dingin segera menyebar, dan di sekitarnya bahkan banyak puncak es yang dipenuhi salju. Ada sebuah istana yang megah berwarna serba biru, dan nama istana itu adalah Istana Es milik keluarga Es di tempat tersebut. Di dalam halaman yang sangat luas, itu terdapat sebuah pedang berwarna biru, ujung pedang itu tertancap di tanah, dan setiap pola di pedang itu bergambarkan seperti seekor burung phoenix, itu adalah pedang suci, dan itu hanya permaisuri Es sajalah yang dapat menggunakannya. Permaisuri Es meletakkan pedang itu di sana, agar para murid bisa mendapatkan pencerahan dan memahami pedang itu. Karena pedang tersebut bukanlah pedang yang sangat kuat, tapi pedang itu memiliki kecerdasannya sendiri, dan menurut kabar yang beredar, pedang itu terbuat dari bulu Phoenix Es. Di halaman, pedang itu bergerak dan terbang ke langit, dan itu menyebabkan banyak pemuda yang ada di sana menjadi kaget, karena hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya, sejak permaisuri meletakkan pedang itu di sana. Pedang tersebut terbang ke langit, dan seperti sedang berusaha menembus langit, namun anehnya, pedang tersebut tidak dapat menembusnya. Para tetua yang melihat itu merasa heran dan juga terkejut, dan mereka semua tampak kebingungan, kenapa pedang es tiba-tiba saja bersikap seperti itu, dan seolah-olah dia sedang dipanggil oleh sesuatu. Cepat, laporkan kepada leluhur bela diri dan permaisuri, aku takut hal ini berhubungan dengan anak permaisuri, ucap tetua yang berdiri paling depan dari barisan para tetua. Siap tetua, di luar dari formasi itu, Lin Tian yang kehilangan kesadarannya mengerutkan keningnya, dia merasa bahwa, sesuatu yang dia panggil tidak dapat muncul di sini. Ini kesempatan yang bagus, ucap Lin Gui. Lin Gui yang melihat Lin Tian sedikit teralihkan, dia langsung menghilang di sana dan menyerang Lin Tian dengan pukulan yang sangat kuat. Bang! Lepas, teriak Lin Gui. Tinju Lin Gui mengenai tepat di dada Lin Tian,
dan itu menyebabkan Lin Tian yang masih bingung langsung terbang dan jatuh dengan keras ke tanah, hingga membentuk lubang yang cukup besar. Untung tubuh kakak belum berubah secara sempurna, ucap Lin Gui saat melihat tangannya hampir membeku. Lin Tian yang jatuh tadi langsung muncul di depan Lin Gui, dan terlihat di wajahnya ada sedikit kekesalan karena diserang oleh Lin Gui. Kakak, jangan kesal begitu, cepatlah sadar, dan jadilah dirimu yang biasa, ucap Lin Gui. Lin Tian tidak peduli dengan ucapan Lin Gui, dan dia segera menyerang Lin Gui. Lin Gui tidak berani kehilangan fokusnya, dan dia juga berusaha untuk menyerang Lin Tian sekuat tenaganya. Di langit, Lin Tian dan Lin Gui terus bertarung. Bak buk duar. Bak buk bang. Dengan kekuatan dan pertahanannya, itu membuat Lin Gui bisa bertahan melawan Lin Tian, tetapi semakin lama dia bertarung, dia pun mulai terpojok. Sial, apakah masih belum cukup, ucap Lin Gui. Bak buk duar. Bak buk bang. Ular es, bekukan, ucap Lin Tian. Setelah mengatakan itu, di tangan Lin Tian segera keluar ular es yang besar dan langsung menyerang Lin Gui. Gawat, perlindungan kura-kura hitam, ucap Lin Gui. Bang! Sial, teriak Lin Gui. Gubrak. Lin Gui terbang dan menabrak rumah di kota itu. Ketika orang-orang melihat Lin Gui terbang oleh serangan Lin Tian, mereka semua merasa takut dan kedinginan, hingga mereka berharap agar Lin Gui bisa mengalahkan Lin Tian, karena jika Lin Gui kalah, maka mereka semua akan mati. Lin Gui bangkit kembali dari reruntuhan, dan di mulutnya ada darah yang sedikit mengalir. Dia kemudian menghapus darah tersebut dan melihat ke arah Lin Tian. Kakak benar-benar sangat kuat, baiklah, sepertinya aku hanya bisa bertahan sebentar lagi, ucap Lin Gui. Setelah mengatakan itu, dia kemudian langsung mengeluarkan pedangnya, dan menyerang Lin Tian yang berada di langit. Tang ting duar. Tang ting bang. Badai es, ucap Lin Tian. Wah, gawat, perlindungan abadi, ucap Lin Gui. Bang! Lin Gui segera memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Walaupun dia berhasil menghalangi serangan Lin Tian, tapi dia juga terluka karena hal itu. Lin Tian tidak peduli dengan hal itu, dan dia masih menyerang Lin Gui dengan sangat cepat. Lin Tian muncul di depan Lin Gui, dan bersiap untuk memukul wajah Lin Gui yang terlihat sedikit lemah. Kakak, sadarlah, teriak sebuah suara yang muncul dari benda yang dipegang Lin Gui, dan benda tersebut berada di sebelah tangan kirinya. Mendengar itu, Lin Tian hanya mengerutkan keningnya, tapi pukulan Lin Tian masih jatuh ke arah Lin Gui. Sebuah bayangan muncul di depan Lin Gui, dan bayangan itu langsung melepaskan pukulannya juga, akan tetapi, pukulan itu terdapat api di sekitar kepalan itu. Dan tiba-tiba saja, duar, Lin Tian mundur beberapa langkah, dan sosok bayangan yang membela Lin Gui juga mundur beberapa langkah. Adik, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Lin Long. Bayangan tersebut adalah Lin Long, karena dia terus mencoba untuk membobol ruang di kalung ilahi agar bisa keluar dari sana. Setelah beberapa saat, seekor harimau yang besar dan seorang wanita muncul di samping Lin Long. Wanita itu adalah Feng Er, dan harimau itu adalah bayi kecil. Lin Gui yang melihat ketiga saudaranya telah berhasil keluar dari kalung, dia merasa sangat senang. Dia baru sadar bahwa ruang di kalung Lin Tian telah terkunci, jadi ketiga saudaranya itu tidak dapat keluar. Lalu, dia mengambil kalung itu dari leher Lin Tian, dan terus-menerus melawan Lin Tian dengan kalung di tangan kirinya, itu agar segel di kalung tersebut melemah karena getaran dari serangan Lin Tian dan dirinya. Hasilnya tidak mengecewakan, dan ketiga saudaranya berhasil memakai kesempatan tersebut untuk keluar dari kalung itu. Aku baik-baik saja, balas Lin Gui. Baguslah, ucap bayi kecil yang tampak senang, karena saudara kecilnya baik-baik saja, tetapi ketika dia melihat wujud Lin Tian, bayi kecil segera mengerutkan keningnya. Sepertinya kakak kehilangan kesadarannya, tubuh es itu memang belum bisa dikuasai kakak, ucap bayi kecil.
Iya, tapi kenapa kakak bisa kehilangan kendalinya? Bukankah harusnya itu muncul jika kakak sendiri yang melepaskan? Tanya Feng Er dengan bingung. Karena yang dia ketahui, tubuh es Lintian tidak akan kehilangan kesadarannya, jika dia hanya menggunakannya sebentar saja, tetapi hal yang anehnya adalah, sekarang Lintian telah sepenuhnya tidak sadarkan diri. Mungkin ini ada pemicunya, sepertinya ada jiwa yang berusaha untuk menguasai tubuh kakak, dan tentu saja sesuatu yang ada di dalamnya tidak akan diam saja, ucap Lin Long. Lin Long cukup hebat dalam menganalisa, dan apa yang dia katakan hampir sepenuhnya benar. Tidak ada pilihan lain, kalian bertiga bersiap-siaplah, aku akan menahan kakak untuk sementara waktu, ucap Lin Long. Oke, mereka menjawab secara serentak. Lalu Lin Long mengangguk, dan langsung maju lurus ke arah Lin Tian. Sedangkan Lin Gui, Feng Er, dan Bai kecil, mereka bertiga mulai berpencar di area Lin Tian dan Lin Long bertempur. Duar-duar, bang, maaf kak, aku harus memukulmu dengan keras, ucap Lin Long. Tangan Lin Long berubah seperti cakar, dan cakar besar itu mulai mengepal dan memukul tepat di wajah Lin Tian. Lin Tian terlempar lagi ke tanah akibat serangan Lin Long, dia melihat ke bawah tanah, dan berkata dengan pelan. Jika kakak dalam kondisi sadar, mungkin pukulanku bisa kakak hindari dengan mudah, ucap Lin Long. Wah, hebat, teriak orang-orang yang berada di Istana Laut, dan melihat pertarungan antara Lin Long dan Lin Tian, mereka juga kaget dengan kemunculan harimau dan dua orang lainnya, tetapi jika dilihat dari sikap Lin Gui, mereka tahu bahwa tiga orang itu datang untuk membantu Lin Gui. Hua! Lin Tian berteriak ke langit sambil menatap Lin Long dengan marah, lalu, banyak bongkahan es terbentuk di belakang Lin Tian, dan bongkahan es itu membentuk seperti bongkahan es yang sangat tajam. Lin Long yang melihat hal itu tersenyum sedikit, dia juga mengangkat tangannya, dan banyak bayangan cakar yang muncul di langit. Mari kita lihat, siapa yang lebih kuat saat ini, meskipun kamu yang sekarang ini sangatlah kuat, tapi itu mustahil untuk mengalahkanku, ucap Lin Long. Serangan es kristal, ucap Lin Tian. 1000 cakar menghancurkan segalanya, ucap Lin Long. Bang! Kedua serangan itu bertabrakan, dan menghasilkan gelombang kejut yang sangat dahsyat, bahkan orang-orang yang berada di istana, mereka semua merasakan gelombang kejut tersebut. Feng Er, Gui kecil, kita harus cepat, ucap Bai kecil. Bai kecil yang tadi menutup matanya, kini telah membuka matanya sambil berkata pada Feng Er dan Lin Gui dengan terburu-buru. Oke, Lin Gui dan Feng Er tentu hanya membalas dengan satu kata, dan mereka juga mulai terus membentuk segel di tangan mereka. Bahkan Lin Long dan Lin Tian masih terus bertarung di langit, dan itu sudah cukup lama mereka bertarung di sana, baik Lin Long maupun Lin Tian, mereka berdua sudah mulai terluka sedikit demi sedikit, walaupun kelihatannya luka itu tidaklah parah. Lin Gui, Feng Er, bagaimana? Tanya Bai kecil. Kami sudah siap, ucap mereka berdua secara serentak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.